Bapa kami, ini kami Tuhan, dan saat kami datang kembali ke hadirat-Mu, biar Engkau boleh menolong kami untuk belajar mengasihi-Mu. Hidup kami dan ibadah kami berpusat hanya kepada Engkau saja, sebagai bentuk kasih kami kepadamu, dan biar kiranya Tuhan boleh menolong kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kiranya Engkau boleh berkati juga untuk sekolah minggu yang akan dilakukan, biar kiranya firman Tuhan juga tetap boleh tertanam dalam hati dan diri mereka, dan Tuhan boleh numbuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sekolah minggu boleh sama Lausa Sita dan Lausa Gracia. Bapak Ibu, mari kita buka Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Ibrani 9 ayat 11 sampai 28. Ini akan agak sedikit teknis ya Bapak Ibu khotbah kita hari ini ya. Cuma nanti kita akan ada video untuk menolong kita memahami ada satu bagian penting dari Ibrani 9. Nah, jadi Bapak Ibu, kita pada bulan Oktober ini, di akhir bulan, kita merayakan hari reformasi ya Bapak Ibu ya. Itu bukan hari lahirnya Protestan ya, ingat ya. Martin Luther tidak pernah mau jadi Protestan. Dia hanya mengetukkan 95 dalil dengan mengatakan bahwa ada 95 hal yang gereja Katolik Roma itu salah. Dia tidak berniat buka Protestan sama sekali. Tapi yang membuat Protestan adalah para pengikutnya. Oke ya, Bapak Ibu. Dia mau coba masuk, dia ditolak, kemudian akhirnya para pengikutnya lah yang akhirnya membentuk semacam satu gerakan Kristen yang lain yang kita sebut dengan Protestan. Baru nanti muncul Calvin, Zwingli, dan lain-lain. Jadi waktu kita, kenapa tema hari ini itu ibadah berpusat kepada Kristus, kan tema bulan ini kan mendalam di dalam ibadah ya, mendalam di dalam ibadah. Untuk mengingatkan kita bahwa ibadah kita itu bukan berpusat kepada diri kita, bukan berpusat kepada apa yang kita inginkan, bukan berpusat kepada penata layarnya, worship leadernya, rohaniawannya, atau orang-orang tertentu, tetapi hanya berpusat kepada Kristus saja. Sama seperti pada saat itu mereka itu di gereja Katolik Roma, mereka menjual surat-surat pengakuan dosa. Jadi Bapak Ibu kalau mengaku dosa, Bapak Ibu harus membayar semacam persembahan ke gereja. Kemudian nanti ada suratnya bahwa dosa Bapak Ibu sudah ditebus. Martin Luther bergumur setengah mati Bapak Ibu, dan dia menyiksa dirinya dengan pelbagai hal agar dia dapat diperkenankan oleh Tuhan. Karena dia berpikir dia itu harus mendisiplinkan dirinya, menyakiti dirinya agar bisa diterima Allah, sehingga akhirnya dia mulai menemukan apa yang disebut dengan anugerah. Nah, saat ini kita akan melihat dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 28 bagaimana hidup kita, hidup dalam keluarga, hidup dalam gereja kita, ibadah kita itu berpusat pada Kristus. Ibrani 9 ayat 11 sampai 28. Jadi Bapak Ibu, nanti saya akan sambil baca ayatnya, saya akan jelaskan perbagian. Jadi modelnya agak berbeda ya. Biasanya kan paling baca terus 2 poin, 3 poin. Kali ini saya akan baca, saya pandu waktu kita baca. Jadi sebelum kita baca Bapak Ibu, teks ini adalah bagian dari kitab Ibrani, teks yang akan kita baca ya. Kitab ini dituliskan, intinya gini, Ibrani itu ngomong begini. Yesus Kristus adalah persembahan imam besar, korban yang superior, paling tinggi, paling baik dibanding di masa perjanjian lama. Jadi penulis kitab Ibrani menjelaskan, kita sudah tidak lagi hidup dalam perjanjian lama, berarti kita tidak perlu lagi Bapak Ibu harus pakai kain ini, pakai kain itu, harus ada percikan darah, harus motong seperti minggu lalu yang motong ini atau motong itu, nggak ada lagi ritus-ritus seperti itu. Karena semua sudah dilakukan oleh Yesus Kristus yang nanti kita akan bahas. Jadi Ibrani ini hanya bahas tentang superioritas Yesus Kristus dibanding ritus-ritus perjanjian lama. Ritus-ritus perjanjian lama. Dan dari kelahiran sampai kematiannya, Yesus sudah menggenapi 324 nubuatan dari perjanjian lama. 324 nubuatan di dalam perjanjian lama. Dan karena Ibrani ini ditulis untuk orang-orang Kristen yang berlatar belakang suku Ibrani, suku Yahudi, makanya referensi waktu kita baca Ibrani, kita memang sebenarnya perlu membaca kitab Imamat untuk memahami sebenarnya apa yang dimaksud oleh penulis Ibrani. Jadi intinya sih seperti itu ya. Kita lihat Ibrani 9 ayat 11 Bapak Ibu, kita baca. Nah, ayat 11, tetapi Kristus telah datang
Sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang, ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi di ayat 11 dijelaskan bahwa Yesus Kristus itu datang sebagai imam besar PL. Jadi ada dua tingkatan imam, imam biasa, ada imam besar. Imam besar adalah satu-satunya tingkatan imam yang diperbolehkan masuk ke dalam bait ruang Maha Kudus. Bapak Ibu ingat ya minggu lalu ada gambarnya, hanya imam besar yang boleh. Jadi Yesus itu waktu melintasi kemah yang lebih besar adalah melintasi kemah rohani yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi ini sebagai referensi dari bait suci perjanjian lama. Kali ini bait suci rohani yang di sorga. Tidak berarti nanti di sorga Bapak Ibu ada bait suci, bukan ya. Jadi ini hanya penggambaran untuk memudahkan orang-orang Israel memahami, oh iya ya. Jadi Yesus ini sekarang fungsinya kayak imam besar. Intinya mah gitu doang. Ayat 12. Dan Yesus Kristus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat bukan kelepasan yang kekal ya. Bapak Ibu, terjemahan yang paling cocok itu adalah penebusan yang kekal, pendamaian yang kekal gitu. Jadi kelepasan itu kayak lepas dari kandang, enggak gitu. Itu bicara dalam bahasa aslinya pendamaian atau penebusan. Ayat 12 dijelaskan bahwa Yesus itu datang hanya satu kali saja. Jadi dia melintasi kemah rohani hanya satu kali untuk selama-lamanya. Nanti di ayat 25 juga diulang. Kembali lagi ayat ini. Jadi nanti kita baca 11-28 itu diulang-ulang lagi-lagi. Tema-temanya, topik-topiknya diulang. Yesus hanya masuk datang satu kali, bukan untuk mengorbankan lembu jantan. Ingat minggu lalu, orang biasa kalau bersalah, apa yang dikorbankan? Merpati kek, lembu jantan kek, kalau duitnya banyak, mahal, atau kambing jantan atau domba jantan. Gitu. Jadi, kali ini Yesus datang ke hadapan Allah, bukan bawa daging atau korban, tapi dia bawa diri sendiri. Dia bawa darahnya, dia bawa tubuhnya. Dan dia hanya lakukan itu satu kali. Ayat 13-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Ibrani sekali lagi menjelaskan memang biasanya imam besar itu mempersembahkan domba jantan atau lembu jantan. Nanti kita lihat videonya ya Bapak Ibu, saya jelaskan singkat. Ada video, saya jelaskan ada video lagi. Jadi biar ada variasi. Nah, karena itu korban yang dikehendaki Allah. Jadi Bapak Ibu, semua ritual di dalam imamat bukan dibuat oleh bangsa Israel. Jadi ingat ya Bapak Ibu, semua ritual di imamat bukan dibuat oleh bangsa Israel, tetapi dibuat oleh Allah, diturunkan melalui Musa. Yang kamu harus lakukan ini. Makanya kalau kita baca imamat adalah kitab yang paling ngantuk sedunia Bapak Ibu. Kenapa? Ritus ini, pasang patok ini, pasang patok itu, nanti imamnya harus begini, imamnya harus begitu, Bapak Ibu. Baca dua pasal aja kayak aduh udah pusing kan. Tetapi intinya adalah itu memang dikehendaki oleh Allah. Itu syarat yang dari Allah sendiri kepada bangsa Israel. Tetapi kalau darah lembu jantan aja sudah oke, Allah berikan sebagai tanda penebusan, apalagi darahnya Yesus Kristus. Ya, darahnya Yesus Kristus itu lebih superior dibanding darah binatang. Karena dirinya sendiri yang dia bawa. Lebih mulia darah Yesus Kristus di mana ia mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat. Makanya kan beberapa lagu Kristen ingatnya kuasa Kristus, darah Kristus, karena memang perjamuan kudus kita mengenang, kita waktu minum anggur sebagai simbol bahwa darah Yesus dicurahkan. Kenapa ada kata darah? Karena darah pada konteks perjanjian lama dan perjanjian baru adalah tanda pengorbanan dan tanda penebusan. Makanya di PL nggak minum darah, di PB bagi kita sekarang sudah nggak begitu masalah. Tetapi di PL itu adalah apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa di PL dan di PB udah berubah? Bapak Ibu, itu bukan jangkauan kita ya. Nanti suatu ketika kita bahas lagi tuh. Nah, mengapa Yesus mati? Tujuan Yesus mati Bapak Ibu ayat 14b.
akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita beribadah dengan Allah yang hidup. Bapak Ibu ingat bahwa kita adalah orang berdosa, Roma 3 ayat 23, dan tidak ada seorang yang tidak berdosa. Dan kalau sederhana gini Bapak Ibu, sebelum kita percaya Yesus, jika ada orang mau meminta kita datang ke gereja dan menyembah Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, apakah kita mau? Ya nggak masuk akal Bapak Ibu. Siapa itu? Aku udah punya Allahku sendiri, aku udah punya agamaku sendiri, ngapain aku sembah siapa namamu Tuhanmu Yesus Kristus itu? Nah, kira-kira seperti itu manusia berdosa. Manusia berdosa akan memilih Allahnya sendiri, kepercayaan yang dirasa sendiri, sehingga waktu Allah pun menyatakan diri, kita nggak akan mau dan kita menolak. Bapak Ibu ingat kisah Firaun, waktu Firaun itu mau waktu Firaun memperbudak bangsa Israel, dan Tuhan melalui Musa suruh, lepaskan umatku. Tuhan ngomong langsung dari Musa kepada Firaun. Enggak, kasih tulah pertama, enggak bergeming. Tulah kedua, enggak bergeming. Sampai anak pertama mati dan semua domba, binatang peliharaan anak pertama mati, baru dia tobat, Firaun. Tapi setelah itu pun, oke, lo pergi. Udah pergi. Setelah mereka pergi, Firaun dan para pegawainya berubah hatinya lagi. Dikejar itu orang-orang Mesir, orang-orang Israel. Sampai kita tahu akhirnya waktu mereka menyeberang sungai laut itu, dan orang-orang Mesir banyak yang mati. Kenapa? Jadi Bapak Ibu ingat ya, mau ada mukjizat sebanyak apapun, mau Allah bicara pun, manusia yang berdosa sama seperti Firaun. Mau dikasih mukjizat 100 dan 1000, mereka belum tentu percaya sama Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi makanya waktu Yesus datang menebus dan kita percaya kepadanya, hati nurani kita itu sekarang sudah bisa percaya pada Yesus Kristus. Bukan percaya kepada Allah-Allah lain, tetapi hanya kepada Yesus Kristus. Makanya hati nurani kita dibersihkan, kita bisa beribadah. Bapak Ibu bisa datang beribadah, menyembah Allah dan fokus kepada Allah dan bukan kepada diri kita sendiri. Ayat 15 Bapak Ibu. Karena itu ia adalah Yesus Kristus ya, perhatikan I-nya besar, adalah pengantara. Pengantara adalah mediator dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia, Yesus Kristus, telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama di perjanjian pertama. Ini bicara tentang perjanjian lama. Lanjut terus ayat 16. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu, karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat hidup itu. Ini bicara tentang wasiat kan itu sah setelah si pembuatnya meninggal. Yesus Kristus sudah mati menebus kita, sehingga apa yang dijanjikan, ayat 15b ya tadi, mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Oke, jadi kita datang kepada Yesus Kristus bukan kita mau, tetapi Tuhan mengubah hati kita untuk aku mau bertobat, aku percaya, aku menerima kalau aku mati jaminan yang kekal. Kan janji, kan ini wasiat ya, wasiatnya. Dan ini sudah digenapi karena Yesus Kristus sudah mati. Makanya ayat 16-17 bicara wasiat. Lanjut lagi ayat 18. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Ini dua negatif, artinya positif. Artinya semua wasiat harus dilakukan dengan darah. Perjanjian lama dengan darah kan, darah anak domba, darah lembu jantan, darah kambing jantan, darahnya merpati, burung tekukur, darah. Di perjanjian baru juga sama, harus disahkan dengan darah. Kalau sekarang kan wasiat tanda tangan dan materai di depan pengacara, ya. Wasiat dalam konteks ini wasiat rohani adalah darah binatang, dan sekarang darah dari si Yesus sendiri. Makanya udah sah, apalagi Yesus sudah mati. Kita lanjut lagi ayat 19, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dengan umat. Sampai 21 ya, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Jadi alat-alat di bait Allah pun harus diperciki dengan darah sebagai tanda
bahwa anggaplah ini tabernakelnya Bapak Ibu. Ini harus diperciki darah karena ini pun buatan manusia dan tidak sempurna. Jadi harus dikuduskan. Jadi kalau ada alat-alat mau dipakai untuk Allah itu harus dikuduskan, pada saat itu diperciki dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpangan darah tidak ada pengampunan. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat satu video terlebih dahulu ya. Satu video untuk bisa melihat gambaran dari bagian ini. Jadi bagian 18 sampai 21 itu bicara tentang Imamat 16. Bapak Ibu kalau mau baca Imamat 16. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Imamat 16. Imamat 16 ini berbicara tentang hari pendamaian, Bapak Ibu. Bicara tentang hari pendamaian. Volumenya udah. Menit ke-7 ya, itu menitnya balik ke 0. Menit ke-7 tadi itu. Nah, sebelum di-play Bapak Ibu, ini saya ambil dari Bible Project Indonesia. Bapak Ibu kalau mentok baca Alkitab, ini ngomong apa sih imamat ini? Bapak Ibu, saya sangat dukung sekali baca Bible Project Indonesia YouTube. Mereka jelaskan dengan gambar-gambar. Ada yang Indonesia, ada yang Inggris. Ini saya bilang Indonesia. Syukurnya ada Indonesia. Boleh silakan. 753 itu 658. Jadi nanti di bagian ini dijelaskan tentang cara-caranya. Integritas seksual tinggi dan menggalakkan keadilan di seluruh negeri. Ayat 16-17 tuh poinnya pasal. Nah ini dia. Kita menemukan sebuah penjelasan panjang dari perayaan tahunan bangsa Israel, yaitu Hari Pendamaian. Kemungkinannya, tidak setiap dosa dan pemberontakan umat Israel ditutupi melalui pengorbanan secara individu. Sehingga setiap setahun sekali, imam besar akan mengambil 2 ekor kambing jantan. Salah satunya akan menjadi korban penghapus dosa dan menghapus dosa bangsa Israel, dan yang lain disebut kambing hitam. Imam akan mengakui dosa bangsa Israel dan secara simbolis meletakkannya pada kambing ini, kemudian melepaskannya kepada gurun. Sekali lagi, sebuah gambaran kuat dari keinginan Allah untuk menghapus dosa dan semua konsekuensinya dari umatnya, sehingga Allah bisa hidup bersama mereka dalam damai. Kitab ini ditutup dengan boleh dimatiin? Boleh satu video lagi, langsung aja, nggak usah saya jelaskan. Jadi Allah yang berikan. Menitnya tolong diperhatikan. Kita nggak semua, hanya berapa menit. Jadi nanti waktu kita ngelihat Ibrani 8, secara khusus 18 sampai 21 ini bicara referensi ke Imamat 16. Hadirat Allah. Itulah ketiga solusinya. Sekarang, ini dia. Kita mungkin memperhatikan bahwa ketiganya mengelilingi bagian tengah kitab ini. Dan disinilah kita menemukan ritual yang sangat penting yang disebut Hari Pendamaian. Ya, jadi sekarang Israel adalah bangsa yang besar. Dan kemungkinan besar banyak dosa terjadi yang luput dari perhatian, sehingga orang-orang tidak membereskannya. Maka satu kali dalam 1 tahun, para imam akan mengambil 2 kambing jantan dan salah satu dari kambing itu disembelih. Dan darahnya dibawa ke hadapan Tuhan, di mana hal ini secara simbolis menutupi atau menjadi pendamaian atas dosa-dosa Israel. Ya, itu agak aneh. Maksud dari pengorbanan ini dijelaskan dalam pasal selanjutnya, di mana Allah berkata bahwa darah dari hewan tersebut adalah nyawanya sendiri. Jadi nyawa kambing ini dipersembahkan sebagai pengganti. Dia menerima hukuman Tuhan atas dosa Israel, sehingga orang-orang tidak harus menanggungnya. Itu menyisakan kambing kedua. Ya, imam meletakkan kedua tangannya ke atasnya dan kemudian mengakui semua dosa orang Israel. Ini seperti dia menaruh dosa-dosa itu pada kambing tadi. Dan kemudian kambing itu dilepaskan kepada gurun selamanya. Kambing ini disebut kambing hitam. Ya, saya sudah pernah mendengar kata itu. Ya, ini merupakan gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana Tuhan dengan penuh karunia menghapus dosa Israel. Tapi mari kita jujur,
pengorbanan secara umum nampaknya kejam sekali. Harus diingat bahwa di masa lampau, pengorbanan adalah cara utama untuk mendapatkan kemurahan dari para dewa. Tapi masalahnya adalah bahwa dewa-dewa yang sama itu tidak dapat diprediksi. Mereka berubah-ubah. Kita tidak akan pernah tahu jika mereka akan mengabaikan kita atau akan berpihak pada kita. Jadi dalam latar belakang budaya seperti inilah, kita melihat Allah Israel sepenuhnya berbeda. Dia memang marah dengan kejahatan manusia, tapi tidak pernah sewenang-wenang. Dan ia mengasihi manusia. Sehingga ia menyediakan cara yang jelas ini, agar Israel tahu dengan penuh keyakinan bahwa mereka diampuni. Dan bahwa terlepas dari kejahatan mereka, mereka aman untuk tinggal di dekat hadiratnya. Sehingga itu membuat kitab Imamat benar-benar menjadi pernyataan revolusioner di masa itu. Jadi, itulah kitab Imamat. Tetapi, orang Israel masih berada di Gunung Sinai di tengah padang gurun. Mereka butuh tempat untuk tinggal. Oke, boleh di-pause saja. Tanah yang Oke, Bapak Ibu, secara sekilas kita bisa melihat bahwa itu adalah gambaran dari keseriusan dosa manusia. Keseriusan dari dosa manusia, harus ada darah. Harus ada darah. Artinya adalah, kalau kita berdosa satu kali aja Bapak Ibu, harusnya kita mati. Sesederhana itu. Jadi orang Kristen yang tidak menyadari betapa brengseknya dia di hadapan Tuhan, betapa berdosanya dia di hadapan Tuhan, dan betapa kita butuh anugerah, Bapak Ibu, kita hampir dapat dipastikan cara kita hidup, cara kita ibadah, nggak akan ada gunanya. Karena ibadah kita, cara hidup kita hanya akan berpusat kepada diri. Makanya Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, itu loh suami kasihi istri sama seperti Kristus mengasihi. Bapak Ibu ingat nggak tuh kayak ujung-ujungnya Kristus lagi. Ingat, Yesus sudah mengampunimu. Kristus lagi. Untuk mengampuni, bukan ingatnya apa yang sudah kamu lakukan ke saya. Ingatnya bukan. Ingatnya apa yang Kristus sudah lakukan kepada kita. Kenapa kita melayani? Bukan agar kita happy-happy itu senang-senang. Yang itu juga sah-sah saja. Tetapi ingat, Kristus sudah terlebih dahulu melayani. Bapak Ibu ingat ya, poin-poin itu kayaknya berulang berkali-kali tuh dari berbagai khotbah berpuluh-puluh tahun. Dasar kekristenan ada pada Yesus Kristus. Dan ini menunjukkan bahwa dosa kita serius, dan Tuhan itu serius dengan kita. Makanya Yesus mati, ayat 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan, disucikan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Yesus Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Tadi kita baca, apa ini melintasi kemah yang lebih besar, ayat 11. Ini tempat yang seperti apa? Nah, baru dijelaskan di ayat 24. Dia artinya itu ke dalam sorga, menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan dengan darahnya sendiri. Hari pendamaian harus dilakukan 1 tahun sekali. Dan boleh dilakukan imam besar. Imam besar itu pun harus mengorbankan lembu jantan karena dia dan keluarganya berdosa. Sebelum dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak, sebelum Bapak Ibu mempersembahkan uang kita atau benda kita harus disucikan terlebih dahulu dengan memotong binatang. Darah, bayar darah. Padahal hanya mempersembahkan. Apa sih salahnya mempersembahkan? Enggak. Tapi ada darah, ada keseriusan Allah di sana. Dan 26, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Bapak Ibu, surat Ibrani itu ada banyak kata pengulangan, jadi kita perlu mengingat bahwa Ibrani ini itu sebenarnya bukan untuk dibaca oleh orang, tapi dibacakan oleh orang. Jadi memang ada banyak frasa-frasa yang diulang-ulang untuk mengingatkan kita kembali. Nah, jadi Bapak Ibu, apa aplikasi kita? Bapak Ibu, dosa kita serius, sederhana aplikasinya, dosa kita serius di hadapan Tuhan, sehingga Yesus Kristus harus mati. Bapak Ibu, kita bisa datang ke hadirat Allah langsung sekarang. Bapak Ibu, waktu kita berdoa di rumah, kita langsung bisa, Bapa kami yang ada di dalam surga. Pada saat itu nggak bisa Bapak Ibu ngomong-ngomong ke Bapa di surga, Bapak Ibu harus melalui saya. Ya, Bapak Ibu harus melalui saya, imam besar. Tidak ada lagi itu
di rumah terus berdoa, berlutut Tuhan Yesus. Enggak ada. Bapak Ibu harus datang ke imam. Ibaratnya kalau zaman sekarang ke rohaniawannya. Rohaniawannya pun harus mengorbankan ini, mengorbankan itu, mengorbankan ini dan itu, dan harus memakai baju tertentu, dan harus masuk pada saat-saat tertentu, dan habis itu nih Tuhan datang kepala Allah. Karena dosa itu serius. Oleh karena itu Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah. Waktu kita di rumah, waktu kita sekarang di kantor kita, waktu kita dimanapun, kita ingatnya Yesus Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudara, semoga ini menolong kita Bapak Ibu, untuk kita waktu beribadah pada hari Minggu, waktu kita beribadah di persekutuan rumah tangga, waktu kita menjalani hidup, ingat ya, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita adalah bait Allah ya. Sekarang bait Allahnya bukan gereja, hati-hati Bapak Ibu. Gereja adalah tempat kita berkumpul. Ini bukan tempat sakral Bapak Ibu. Tubuh kita tempat sakral. Tubuh kita tempat sakral. Gereja bisa dibakar. Masa bodoh? Bait Allah di dalam diri orang percaya. Dan Yesus Kristus bukan mati untuk gedung. Yesus Kristus mati untuk diri kita. Dan karena itu, waktu nanti kita keluar dari ruang gereja, ingat, Bapak Ibu bawa bait Allah di tempat kerja, di rumah tangga, dan selalu ingat, oh iya ya, Yesus mati bagiku, sekarang bagaimana apa yang harus aku lakukan untuk mengasihinya, untuk memuliakannya. Nah, ini akan membuat cara kita berkeluarga berbeda Bapak Ibu. Cara berkeluarga kita kan berbeda. Cara kita bekerja, kita akan punya cara pandang yang berbeda akan bekerja. Bekerja mah tetap ya, ngitung gitu loh, ada buat SOP, harus ada key performance indicator gitu ya, harus ada gitu. Tetapi cara kita melakukannya sudah berbeda. Karena kita bawa Kristus dalam hidup kita. Makanya ingat perjamuan kudus dalam 1 Korintus, waktu kita minum anggur dan kita makan roti, kita dipanggil untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Kitalah itu sekarang Bapak Ibu. Bait Allah yang berjalan di pasar, kitalah adalah bait Allah yang berjalan di toko, kitalah adalah bait Allah yang akhirnya sekarang beribadah bersama-sama, kita adalah bait Allah rohani di mana kita sekolah, dan di situ kita harus ingat, iya ya, hidupku harus berpusat pada Kristus. Bukan saja sekedar ibadah minggu. Nah, semoga ini memberikan kita kekuatan dan pertolongan Bapak Ibu untuk hidup bagi Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, tolong kami ya Tuhan. Tolong kami untuk boleh bersyukur untuk penebusan dan darah-Mu dan tubuh-Mu yang menderita dan harus berkorban bagi kami. Tuhan, bersyukur karena kami boleh diperdamaikan dengan Allah. Murka Allah sudah tidak turun atas kami karena Engkau sudah menanggungnya. Kami sudah mendapatkan jaminan kekal saat kami meninggal nanti, akan bersama-sama dengan Engkau di surga. Kami juga boleh memiliki Roh Kudus saat kami percaya, sebagai bukti, sebagai tanda bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Dan Tuhan, tolong kami. Dan biarlah waktu kami nanti ibadah di gereja, waktu kami bekerja, waktu kami sekolah, waktu kami kuliah, waktu kami berdagang, waktu kami mengendarai mobil, motor, waktu kami bertemu dengan teman-teman kami, bertemu dengan sahabat, bertemu dengan istri kami, bertemu dengan klien, konsumen, bertemu dengan bos kami. Kami selalu mengingat bahwa Yesus Kristus mati bagi kami, dan kami dipanggil untuk mengasihi-Mu, dan juga mengasihi sesama kami. Biarlah hidup kami berpusat hanya kepada Engkau saja, penebusan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.